Kamaye. Ini butenya. Ada kabar lu. Indonesia jadi sorotan se-ASEAN, usai bawa 50 pemain TC di Bali. Malaysia disebut mulai kepanasan sampai berani bicara begini. Sepak bola Indonesia kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena sebuah pertandingan besar, bukan pula karena kemenangan telak di atas lapangan. Namun kali ini, sorotan datang dari langkah besar yang dilakukan Timnas Indonesia dalam mempersiapkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 50 pemain disebut dibawa untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp di Bali. Jumlah yang sangat besar, dan keputusan ini langsung memancing perhatian publik sepak bola di kawasan ASEAN. Indonesia seolah ingin mengirimkan satu pesan yang sangat jelas kepada para rivalnya. Bahwa persiapan kali ini bukan sekadar formalitas. Bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman, dan bahwa setiap pemain harus berjuang keras untuk mendapatkan posisi di dalam skuad utama. 50 pemain, bayangkan saja, dari jumlah sebanyak itu, persaingan internal dipastikan akan berlangsung sangat ketat. Pemain senior, pemain muda, hingga nama-nama yang sedang berusaha mencuri perhatian harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim pelatih. Tidak ada jaminan, tidak ada tempat yang diberikan secara cuma-cuma. Semua harus dibuktikan di lapangan, dan justru inilah yang membuat langkah Indonesia menjadi pembicaraan. Di saat beberapa negara ASEAN mungkin memilih memanggil skuad yang lebih ramping sejak awal, Indonesia justru membuka ruang persaingan yang jauh lebih besar. Tujuannya tentu sangat jelas, tim pelatih ingin melihat sebanyak mungkin pilihan. Siapa yang paling siap secara fisik, siapa yang paling cepat memahami strategi, siapa yang memiliki mental kuat, dan yang paling penting, siapa yang benar-benar pantas mengenakan lambang Garuda di dada. TC di Bali pun bukan hanya menjadi tempat untuk berlatih. Bagi para pemain, ini adalah arena seleksi. Sebuah pertarungan tanpa peluit panjang. Setiap sesi latihan bisa menentukan nasib, setiap kesalahan bisa membuat posisi seorang pemain terancam. Dan setiap penampilan luar biasa bisa membuka pintu menuju skuad utama. Situasi inilah yang kemudian membuat perhatian publik sepak bola ASEAN mulai mengarah ke Indonesia. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia memang semakin sering menjadi pembicaraan. Pembangunan tim nasional terus dilakukan, persaingan pemain semakin ketat, ekspektasi publik semakin tinggi, dan Indonesia kini tidak lagi ingin sekadar menjadi peserta dalam turnamen regional. Targetnya jauh lebih besar, Garuda ingin menjadi kekuatan yang benar-benar diperhitungkan. Namun seperti biasa, ketika Indonesia melakukan sebuah langkah besar, reaksi dari negara tetangga selalu menarik untuk diperhatikan. Dan salah satu yang paling ramai dibicarakan tentu saja Malaysia. Rivalitas Indonesia dan Malaysia memang tidak pernah kehilangan panasnya. Apapun yang dilakukan Indonesia sering menjadi bahan diskusi di kalangan penggemar sepak bola Malaysia. Begitu pula sebaliknya, ketika kabar mengenai puluhan pemain yang mengikuti TC di Bali mulai menjadi pembicaraan, muncul berbagai komentar dari publik sepak bola negara tetangga. Ada yang menganggap jumlah tersebut terlalu banyak. Ada yang mempertanyakan efektivitasnya. Bahkan ada pula komentar bernada meremehkan, seolah membawa banyak pemain ke pemusatan latihan belum tentu menjamin prestasi. Kurang lebih, narasi yang berkembang berbunyi seperti ini. Bahwa banyak pemain tidak menjamin akan menjadi juara. Pada akhirnya hanya 11 pemain yang bermain di lapangan. Kalimat sederhana, namun di tengah panasnya rivalitas Indonesia dan Malaysia, komentar seperti itu tentu langsung memancing reaksi. Pendukung Indonesia pun memiliki jawaban sendiri. Benar, sepak bola memang dimainkan oleh 11 pemain di lapangan. Tetapi untuk menemukan 11 pemain terbaik, sebuah tim membutuhkan proses seleksi yang kuat. Dan mungkin, itulah yang sedang dilakukan Indonesia. Memanggil banyak pemain bukan berarti semuanya akan dimainkan. Justru sebaliknya, jumlah besar tersebut memungkinkan tim pelatih melihat lebih banyak pilihan,
menciptakan kompetisi internal, dan mencari kombinasi terbaik sebelum menentukan skuad final. Karena membangun tim nasional bukan hanya soal memilih 11 nama. Ada pemain inti, ada pemain cadangan, ada kebutuhan untuk menghadapi cedera. Ada perbedaan strategi untuk setiap lawan. Dan ada kondisi fisik pemain yang bisa berubah kapan saja. Semakin banyak pilihan berkualitas, semakin besar pula fleksibilitas sebuah tim. Itulah mengapa TC kali ini dianggap menarik. Indonesia seakan sedang membangun sebuah kolam pemain yang lebih luas. Tidak lagi bergantung kepada satu atau dua nama, tidak lagi berharap kepada satu generasi saja. Setiap pemain harus siap, setiap posisi harus memiliki persaingan. Dan siapapun yang lengah bisa kehilangan tempat. Inilah yang membuat rival-rival Indonesia patut memperhatikan perkembangan tersebut. Karena kekuatan sebuah tim nasional tidak hanya terlihat dari 11 pemain utamanya. Kekuatan sesungguhnya juga terlihat dari kedalaman skuad. Ketika satu pemain absen, apakah penggantinya memiliki kualitas yang sama? Ketika strategi pertama gagal, apakah ada pilihan lain? Ketika pertandingan berjalan keras, apakah tim masih memiliki tenaga segar dari bangku cadangan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin dijawab melalui proses persiapan. Dan Bali menjadi tempat di mana persaingan itu berlangsung. Di tengah suasana yang mungkin terlihat indah dari luar, para pemain justru menghadapi tekanan besar. Mereka tidak datang untuk berlibur, mereka datang untuk bekerja. Mereka datang untuk bersaing. Mereka datang untuk membuktikan bahwa nama mereka pantas masuk ke dalam rencana besar Timnas Indonesia. Bayangkan bagaimana ketatnya persaingan tersebut. Seorang pemain mungkin tampil bagus bersama klubnya. Namun di tim nasional, semuanya dimulai kembali dari awal. Reputasi tidak selalu cukup, nama besar tidak selalu menjadi jaminan. Yang dibutuhkan adalah performa, disiplin, mentalitas, dan kemampuan untuk menjalankan instruksi tim pelatih. Karena pada akhirnya, hanya pemain terbaik yang akan bertahan. Inilah yang membuat langkah Indonesia kali ini terasa berbeda. Bukan hanya tentang jumlah 50 pemain, tetapi tentang pesan di balik jumlah tersebut. Indonesia ingin memiliki banyak pilihan, Indonesia ingin membangun persaingan. Dan Indonesia ingin memastikan bahwa siapapun yang masuk skuad akhir benar-benar telah melewati proses seleksi yang ketat. Tak heran jika langkah ini kemudian menjadi pembicaraan di kawasan. Thailand tentu memperhatikan, Vietnam pasti mengamati. Malaysia juga tidak mungkin menutup mata, karena peta kekuatan sepak bola ASEAN terus berubah. Tidak ada negara yang bisa merasa nyaman terlalu lama. Siapapun yang berhenti berkembang akan tertinggal. Dan siapapun yang mempersiapkan diri dengan serius memiliki peluang untuk mengambil alih dominasi. Bagi Indonesia, tekanan justru semakin besar. Dengan persiapan seperti ini, publik tentu mengharapkan hasil. Tidak cukup hanya memiliki banyak pemain, tidak cukup hanya menjalani TC di tempat yang bagus. Semua persiapan tersebut pada akhirnya akan dinilai melalui satu hal. Performa di lapangan, ketika pertandingan dimulai, tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi cerita mengenai proses latihan, yang berbicara adalah hasil.